Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem akuntansi penerimaan kas. Sebelumnya, perkenalkan saya, Juwita Adrianti dengan NPM 2301061033 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Suci dengan NPM 2301061001. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Regita Mardani dengan NPM 2301061024. Perkenalkan, nama saya Nadia Chandra Asmara Atawalia dengan NPM 2301061031. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatia Rahma dengan NPM 2301061032. Perkenalkan, nama saya Sintaria dengan NPM 2301061037. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penagihan piutang. Dalam sistem akuntansi penerimaan kas ini, penerimaan kas dari penjualan tunai berupa uang tunai, credit card sales slip, atau cek pribadi atau personal check. Sedangkan dari piutang dapat berupa cek atau giro billiard. Sistem penerimaan kas over the counter sale merupakan kegiatan penerimaan kas yang melaksanakan penyerahan barang dan menerima kas di tempat. COD sale atau cash on delivery sale merupakan kegiatan transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan, angkutan umum, atau penyerahan barang atau menerima kas di rumah pelanggan. Credit card sale merupakan suatu kegiatan transaksi yang melibatkan pihak ketiga seperti bank atau perusahaan penerbit kartu kredit tersebut. Kartu kredit tersebut digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, kartu kredit bank atau bank card, yang kedua, kartu kredit perusahaan atau company cash, yang ketiga, kartu bepergian dan hiburan atau travel and entertainment card. Selanjutnya, fungsi dan dokumen yang terkait. Yang pertama, fungsi penjualan yang berada di tangan bagian order penjualan. 2. Fungsi kas yang berada di bagian kas. 3. Fungsi gudang. 4. Fungsi pengiriman. Dan 5. Fungsi akuntansi yang berada di tangan bagian jurnal. Dokumen yang terkait. 1. Faktur penjualan tunai. 2. Pito register kas atau cash register tab. 3. Credit card sales slip. 4. Bill of lading. 5. Faktur penjualan COD. 6. Bukti setor bank. 7. Rekapitulasi beban pokok penjualan. Next. Sistem penerimaan kas dari piutang. Penagih atau penerima kas dari piutang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, melalui penagihan perusahaan, 2. Melalui pos, dan 3. Melalui lockbox collection plan. Selanjutnya, ada dokumen yang terkait. Yang pertama, fungsi 1. Fungsi sekretariat yang bertanggung jawab penerima pemberitahuan. 2. Fungsi penagihan yang melakukan penagihan kepada para debitur sesuai daftar dari fungsi akuntansi. 3. Lalu ada dokumen yang terdiri dari surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti sektor bank, dan 4. kwitansi.
Baik, selanjutnya adalah contoh flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran, kegiatan secara manual menghasilkan dokumen data pembayaran utang. Kemudian diteruskan ke bagian kasir. Bagian kasir menerima dokumen berupa data pembayaran utang. Kemudian bagian kasir membuat kegiatan secara manual, yaitu membuat laporan penerimaan kas atau LPK, yang menghasilkan dokumen laporan penerimaan kas atau LPK. Dokumen LPK diteruskan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima dokumen LPK dari kasir. Kemudian bagian keuangan membuat kegiatan secara manual, yaitu membuat laporan penjualan tunai atau LPT dan menghasilkan 2 rangkap dokumen LPT. Rangkap kedua diarsipkan secara sementara sesuai abjad. Rangkap pertama lanjut ke halaman yang sama, yaitu ke bagian pimpinan. Bagian pimpinan menerima LPT. Dokumen berupa LPT. Kemudian selesai. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus di sini kita ada CV GAD Production adalah perusahaan yang menyewakan sound system, lighting, sistem plasma, AC standing, genset, rigging, tenda sarnaval audio yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan acara event. Diperlukan adanya suatu sistem penerimaan kas yang baik agar dapat melakukan pengawasan terhadap kas yang masuk. Baik, berikutnya merupakan penerimaan kas sewa menyewa alat penyelenggaraan acara secara tunai. Manajer memulai kegiatan manual dengan menerima order dari pelanggan, lalu melakukan kegiatan manual, melakukan kesepakatan harga dan tantangan kontrak jangka pendek. Setelah itu, manajer melakukan pemilihan. Jika tidak, maka batal. Jika iya, maka lanjut di halaman nomor 1 yang sama. Bagian administrasi melanjutkan menerima dokumen dari halaman yang sama di nomor 1, yaitu 2 dokumen invoice dan faktur pajak. Dokumen invoice dan faktur pajak yang nomor 2 diarsipkan secara permanen sesuai abjad N. Lalu dokumen invoice dan faktur pajak nomor 1 lanjut di halaman yang sama nomor 2. Bagian pelanggan menerima dokumen dari halaman yang sama nomor 2 berupa dokumen invoice dan faktur pajak. Lalu melakukan penginputan transfer bayar via bank. Lalu melakukan proses online, konfirmasi ke admin dan keuangan via email dengan mengirimkan bukti transfer atau pembayaran. Setelah itu, pelanggan dapat dokumen bukti transfer bank pelanggan. Lalu diteruskan dengan proses menerima konfirmasi pembayaran dengan bukti transfer yang dikirim via email. Lalu setelah itu keluar dokumen SPK. Lanjut di halaman yang sama nomor 3. Bagian operator menerima dokumen surat perintah kerja atau SPK dari halaman yang sama nomor 3. Setelah itu melakukan kegiatan manual menyerahkan alat penyelenggaraan acara kepada pelanggan oleh teknisi dan supir. Setelah itu melakukan kegiatan manual, pelanggan menandatangani SPK. Lalu diarsipkan secara permanen sesuai abjad T. Bagian administrasi dan keuangan, proses online menerima konfirmasi pembayaran dan bukti transfer yang dikirim via email. Setelah itu menerbitkan dokumen bukti transfer bank pelanggan. Lalu melakukan kegiatan manual, pergi ke bank untuk mencetak rekening.
Setelah itu terbit dokumen rekening koran, lalu diarsipkan secara permanen sesuai abjad T. Setelah itu melakukan pencatatan penerimaan kas lalu selesai. Kesimpulan, prosedur akuntansi penerimaan kas yang sudah berjalan sampai saat ini dilakukan secara komputerisasi sehingga proses penerimaan kas menjadi efektif dan efisien, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data dan pembuatan laporan. Namun ada beberapa hal yang kurang sesuai, yaitu adanya perangkapan fungsi pada bagian administrasi yang bertindak sebagai penerimaan kas dan bagian keuangan, dan belum adanya perputaran jabatan karyawan serta tidak rutinnya evaluasi kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.